Gold, crude oil, dan juga pound sterling di tanggal 11 Agustus 2022 pasca rilis data inflasi Amerika yang mengejutkan lebih rendah daripada ekspektasi. Oke, kita lihat terlebih dulu dari pound sterling yang ternyata kalau Anda perhatikan di zonasi ini justru terjadi penembusan dari level resisten kita. Setelah sebelumnya berkelit di level support, lalu kemudian dia sempat diombang-ambing dengan kenaikan yang terbatas tapi juga penurunan terbatas, sekarang dia sudah berada di zonasi atas resistennya. Oke, apakah ini akan mengindikasikan lebih lanjut kenaikannya apa tidak? Saya sedikit ragu sebetulnya, walaupun secara teknikal, harusnya secara teorinya dia akan lanjutkan kenaikan. Oke, permasalahan utamanya adalah di level ini. Ya, ini adalah level high yang sebetulnya kalau Anda perhatikan dengan level high tadi malam, cenderung berbeda tipis. Di sisi yang kiri itu adalah high dengan level 1.2291, sementara yang tadi malam berada di 1.2276. Oke, ini berarti menandakan pola kenaikannya sebetulnya tidak lebih tinggi daripada kenaikan sebelumnya. Oleh karenanya bisa saja yang nantinya bisa muncul atau yang kita curigai nanti dia akan muncul sebagai zona rejection yang bisa juga mengisyaratkan akan terjadinya potensi double top. Nah, jika memang ini double top, maka posisi neckline itu akan berada di zona ini. Ini adalah zona neckline yang memungkinkan, tapi harus diingat, karena kita menemukannya di grafik daily, maka posisi tersebut baru akan terjadi secara bertahap. Dan tentunya itu dikaitkan dengan data GDP Inggris yang akan dirilis besok. Apakah kita akan mendapatkan kejutan dari data GDP Inggris yang dirilis negatif atau justru tetap positif? Well, kita belum tahu, tapi yang jelas kalau memang ternyata mewujudkan negatif, ini akan berdampak lebih besar bahwa penurunan jauh lebih dalam. Di sisi lain, kalau misalkan kita perhatikan dari grafik H4-nya, maka potensi kenaikan tersebut berbalik dari areal penurunan yang juga ternyata memang relatif menahan diri dari pola yang sempat terjadi berhari-hari. Nah, dia gagal tembus support, lalu kemudian berbalik malah tembus zona resistennya. Oleh karenanya, ini menjadi sinyal bullish. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya kalau memang ternyata ada kejutan dari pelemahan US dollar, kuncinya hanya satu, jika data inflasi tersebut dirilis rendah. Dan tentu yang terjadi kemarin persis dengan apa yang kita perkirakan. Nah, untuk saat ini, kalau kita perhatikan lagi, maka posisi yang memungkinkan Anda tinggal tarik saja dengan Fibonacci retracement. Oke, Fibonacci retracement saya ambil dari titik bottomnya di area ini. Kemudian kita tarik ke level puncak. Nah, ini akan memberitahu kita tentang areal yang layak untuk menjadi zona buy karena posisi koreksi turun. Nah, posisi koreksi turun akan dianggap normal selama dia tidak tembus level 61.8% areal ini. Jadi, diusahakan tidak menembus zona 61.8%. Itu berarti 1.2145. Bagaimana kalau misalkan dia tembus? Kalau dia tembus, berarti kita akan mendapatkan level atau switch menjadi posisi sell karena memungkinkan untuk terjadinya penurunan lebih lanjut. Tapi selama dia 61.8% tidak ditembus, maka ekspektasinya adalah turun terbatas di 50% ataupun di 61.8%, kemudian diharapkan kembali mengalami kenaikan atau rebound, lalu kemudian dia kembali mendekati zona resisten kemarin. Nah, tapi tetap hati-hati, begitu dia sudah mencapai zona 1.2270-an, maka itu adalah rambu-rambu kita, karena tadi kita jelas melihat dari sisi daily chart, ada kecenderungan dia bisa saja membentuk zona double top. Itu sebabnya kalau misalkan kita lihat dari skenario yang sempat kami share tadi pagi, maka skenario untuk melakukan buy on dip sudah tepat di 1.2145, 1.2165. Dengan harapan bahwa dia tidak lanjut untuk tembus 61.8% lebih dulu, karena memang diharapkan pergerakan masih relatif stabil mencerna dari data inflasi Amerika tadi malam. Terlebih dengan minimnya data Inggris, maka kita masih bisa mengharapkan pelemahan US dollar mendorong penguatan dari pound sterling. Untuk stop loss-nya sendiri 1.2090, tapi ingat bahwasanya begitu dia tembus 1.2115 pun Anda bisa switch strategi Anda menjadi sell. Tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil tembus 1.2274 atau 0% ini, maka Anda bisa menghold atau menahan posisi buy Anda
Tapi ingat, yang paling aman adalah disesuaikan dengan kondisi ekuitas masing-masing. Kemudian kalau kita beralih lagi dengan posisi crude oil yang ternyata juga sempat mengalami zigzag ataupun ya naik turun pergerakannya. Ya, Anda bisa lihat di sini candlestick kembali ditutup dengan bullish candle tapi dengan ada tail atau ekor ke bawah. Ya, kita sebetulnya kalau misalkan melihat ini masih diragukan untuk kenaikan lebih lanjut. Tapi kunci utama tetap dalam jalur kenaikan yang wajib untuk tembus zonasi 93. Selama dia tidak tembus zonasi 93, maka kemungkinan potensi penurunanlah yang bisa terjadi untuk hari ini. Oleh karena itu, posisi ini masih tetap akan menjadi peringatan kita. Level 93 sebagai resisten, sementara untuk supportnya sendiri akan berada di zonasi 9 ataupun 87. Ya, ini dikaitkan dengan penurunan kemarin yang hanya terbatas atau terhenti di 87,65, berarti gangguan tersebut masih ada. Bagaimana kalau misalkan ternyata level 93 itu berhasil tembus? Mengingat lemahnya dolar, lalu juga ekspektasi kenaikan suku bunga 75 basis point berhasil diredah. Maka kemungkinan potensi yang bisa terjadi, kita bisa berharap terkait dengan kenaikan atau penembusan zona resisten, sehingga memungkinkan untuk kembali berada di level at least 95 atau bahkan 98. Itu dikaitkan dengan penembusan atau berhasil tidaknya penembusan di level 93 tadi. Kalau memang ternyata berhasil, maka Anda diperkenankan untuk mempertahankan posisi buy Anda. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, pola pergerakannya kecenderungannya bisa Anda lakukan buy, tapi dengan catatan. Oke, skenario yang ingin saya share di sini adalah terkait dengan level-level support dan juga level resisten yang cukup krusial. Lalu kemudian dikaitkan dengan skema yang terjadi di grafik daily. Oke, ini adalah zona support yang wajib untuk diawasi. In case ternyata dia berhasil tembus, maka ini akan menyesalkan penurunan jauh lebih dalam. Tapi untuk sementara ini, karena level resisten yang juga historical price sudah ditembus, maka yang kita inginkan dari area candlestick bullish ini berarti penurunan hanya terbatas di level 90, kemudian nantinya bisa diharapkan kembali rebound atau mengalami kenaikan. Walaupun kenaikannya harap berhati-hati, kemungkinan potensi kenaikan ini masih tetap diragukan apakah dia akan terjadi penurunan atau lanjutan kenaikan. Nah, kalaupun naik, ya berarti kita harapkan dia tembus level 95, karena itu menjadi resisten berikutnya setelah 93, lalu kemudian kalau ternyata rejection, maka hati-hati level 93 tersebut akan mengakibatkan dia kembali tertekan di bawah 90 dolar kembali. Oleh karena itu, harap berhati-hati saat dia sudah berada di level 93. Nah, dengan demikian skenario untuk hari ini crude oil saya menyarankan untuk melakukan buy di kisaran 90.20 ataupun 90.40. Sampai saat ini dia masih tertahan di 91.20-an dan juga high-nya masih tertahan mendekati level 92. Oke, jika ini menjadi level yang sempurna, maka saya rasa kita masih tetap sebetulnya secara keseluruhan terjebak dalam fase sideways di kisaran 88 sampai ke level 93. Well, of course, itu masih bisa Anda manfaatkan dengan melakukan sell on resistance atau mendekati resistance atau buy on support atau mendekati support. Lalu kemudian kalau kita beralih ke grafik gold yang ternyata sedang kembali rebound ke level 1786. Anda bisa perhatikan di sini high-nya 1792.90 dan low 1783.20. Oke, ada suatu hal yang cukup menarik. Setelah kemarin rally sampai 1807, ternyata kembali ditutup di bawah 61.8%. Ya, ini yang terpenting kemarin. Jadi saya sempat mengingatkan kepada Anda, posisi closingnya harus di atas 1795, yang ternyata candlestick kemarin tidak mengisahkan hal tersebut. Dia ditutup di bawah 1795. Tepatnya 1792. Nah, sementara bentuk candlenya membentuk areal yang kita sebut atau pola candle yang kita sebut sebagai shooting star. Oleh karena itu, potensi yang bisa terjadi adalah pola penurunan. Walaupun demikian, pola penurunan tidak diharapkan lebih rendah dari 1776 atau maksimum dengan areal
ya low di 2 hari atau 3 hari yang lalu. Nah, ini berakibat dengan areal 1765, 1768, saya rasa masih cukup efektif. Apalagi data nanti malam hanya berkisar kepada data PPI semata. Berikutnya adalah kalau misalkan kita perhatikan dari pola selanjutnya dari pola koreksi ini, kita tidak berharap dia kembali turun atau kembali masuk ke dalam teritorinya. Tapi kalaupun iya, maka kita masih bisa berharap terkait dengan Elliott Wave, wave kedua. Artinya, di sini kita masih bisa mengharapkan pola kenaikan menyusun strategi dari Elliott Wave, lalu kemudian nantinya dia berharap melakukan kenaikan yang lebih fantastis lagi. Itu artinya butuh waktu, butuh proses, dan juga butuh pemicu yang lebih tepat. Sementara di sisi grafik H4, ada hal yang cukup menarik. Setelah kemarin sempat digagalkan untuk pola penurunannya, dia gagal untuk tembus zona support, tapi Anda perhatikan begitu mengalami kenaikan pun, dia tidak sanggup untuk lanjutkan kenaikan. Jadi kalau misalkan berdasarkan garis yang kemarin kita buat, dia masih berada di level ini, dan ini hanya berupa tail, yang berarti pula pola kenaikannya sebetulnya tidak meyakinkan atau belum konsisten. Oleh karena itu, target dari rising wedge masih tetap berlaku dan bahkan pagi tadi sudah ditembus, sehingga yang bisa kita lakukan kalau misalkan seperti ini adalah tetap melakukan sell. Dan itu berarti level 90, level 95 itu masih tetap dalam area sell kita dan diharapkan nantinya penurunan sampai ke zona support yang terdekat. Nah, sampai ke mana? Sebetulnya targetnya adalah di area 1750 ataupun 1755. Tapi kalau misalkan mengingat inilah bagian dari triangle juga, maka posisi yang paling mendekati adalah pola penurunan di kisaran 1769 atau 1758. Itu berarti kaitannya dengan 50% atau 70% dari target keseluruhan rising wedge. Nah, demikian pula yang mengakibatkan potensi penurunan bisa terjadi adalah Anda perhatikan, yang terbaru pun dia menyusun area higher high. Sementara kalau kita kaitkan dengan RSI-nya juga menyusun area lower high. Ya, ini adalah lower high sehingga penurunan sangat wajar terjadi. So, begitu dia ada pullback sedikit saja, berarti dia akan melanjutkan pola penurunan. Nah, nantinya kita harapkan entah itu di level 1758 ataupun 1769, kita bisa berharap terkait dengan pola pembalikan arah ataupun kenaikan. Ini kaitannya dengan potensi demand yang mungkin saja muncul karena ya inflasi rendah, lalu ekspektasi untuk kenaikan suku bunga 75 basis point bisa diredam. Oleh karena itu, untuk posisi H1 tidak terlalu jauh berbeda. Kondisinya di H1 malah kecenderungan dia membentuk pola yang kita sebut dengan head and shoulder, meskipun kemarin sore sempat dideteksi juga sebagai head and shoulder. Tapi head and shoulder yang terjadi di pola ini sebelumnya itu gagal karena dia sudah menyentuh level high yang lebih tinggi. Tapi kalau kita perhatikan lagi teman-teman, misalkan ini adalah double head atau head-nya memiliki dua, ya, lalu kemudian ini adalah bagian left shoulder-nya, maka kemungkinan right shoulder-nya sedang atau sudah terbentuk di area ini. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pola pembentukan head and shoulder-nya, maka double head ini, lalu kemudian neckline-nya, sebetulnya dia sudah mengalami penembusan. Itu sebabnya kalau misalkan terjadi kenaikan pun retrace, lalu kemudian dia diharapkan bisa kembali mengalami penurunan untuk melengkapi pola penurunan tersebut mencapai level at least 1778 atau 1775. Oleh karena itu, untuk strategi hari ini, kami masih berpikir masih tetap layak untuk tetap melakukan sell terlebih dulu di kisaran 94 ataupun 96, area yang sama dengan kemarin. Tapi begitu dia turun ke area 82, Anda segera exit. Atau setidaknya begitu turun di 87 atau 85 kembali, Anda segera exit. Lalu kemudian persiapkan diri Anda di malam hari, terutama kaitannya dengan data PPI. Kalau memang tidak terjadi kejutan apapun dan mirip dengan data CPI tadi malam, segera switch strategi Anda menjadi lakukan posisi buy. Artinya, tidak perlu menunggu area demand alternatif pertama di 1764, 1770, ataupun bahkan menunggu 1750.55. Tapi Anda bisa bergegas untuk segera melakukan buy begitu dia sudah menyentuh level 85 ini. Begitu dia sudah menyentuh level 85 ini. Atau terakhir di 1779. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.